Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Munib, NIM E2019-3092. Di sini saya akan melakukan review film drakor yang diperankan oleh Sif Kim. Baik, langsung saja. Sif Kim adalah orang jenius matematika sekaligus akuntan yang berbakat. Dia pernah memenangkan juara berhitung di luar kepala dalam sebuah kuis di televisi nasional waktu masih anak-anak. Ayahnya adalah seorang akuntan yang jujur dan bersih yang membuatnya sering dipecat dari perusahaan tempatnya bekerja karena tidak mau melakukan penipuan keuangan dan berpindah-pindah rumah dari satu tempat ke tempat lain. Cita-cita Sif Kim adalah pindah ke Denmark karena menurutnya Denmark adalah negara yang tingkat korupsinya paling rendah di dunia. Dalam mewujudkan cita-citanya itu, Sif Kim berusaha mengumpulkan uang sebanyak mungkin untuk pindah ke Denmark. Selama dia bekerja sebagai akuntan yang mengelola keuangan sebuah gangster yang mempunyai beberapa toko dan klub malam. Sif Kim terkenal dengan kejeniusannya dan kebiasaannya menilap uang dari manajer-manajer toko dan klub malam milik gangster tersebut. Beberapa kali dia ditahan untuk penyelidikan dan tuduhan penggelapan pajak, namun selama itu dia berhasil lolos dari hukuman karena polisi tidak menemukan bukti apapun dalam catatan keuangan yang dikelolanya. Suatu hari, kepala gangster yang dipengaruhi oleh anak buahnya yang tidak suka pada Sif Kim mulai gusar karena uangnya ternyata banyak digerogoti oleh Sif Kim. Mereka mulai memeriksa laporan keuangan dan menyita semua pembukuan yang dikelola oleh Sif Kim. Mereka berniat untuk mengalihkan pengelolaan keuangan ke akuntan lain dan berhenti menggunakan jasa Sif Kim. Sempat terjadi keributan antara Sif Kim dengan para gangster karena ternyata Sif Kim menyimpan salinan ledger pembukuan mereka untuk dia pergunakan sebagai senjata di kemudian hari. Tetapi kericuhan itu dapat diatasi dan berakhir dengan baik. Sebelumnya, Sif Kim mendapatkan informasi dari sekretarisnya bahwa perusahaan besar bernama TQ Group tengah membuka lowongan pekerjaan untuk posisi kepala divisi dengan kualifikasi yang tidak terlalu berat. Diam-diam, Sif Kim melamar ke TQ Group dan ikut dalam tes yang diselenggarakan oleh perusahaan tersebut dengan harapan jika dia diterima bekerja di perusahaan besar tersebut, maka cita-citanya untuk pindah ke Denmark lebih cepat terwujud. Nah, Sif Kim lulus tes dengan hasil yang sangat baik dan dengan sedikit drama dia berusaha meyakinkan perusahaan untuk menerimanya sebagai karyawan. Pada akhirnya, Sif Kim diterima bekerja di TQ Group sebagai kepala divisi operasional. Namun, tanpa sepengetahuannya sebenarnya ada tangan-tangan kotor yang terlibat dan memang sengaja memilih Sif Kim untuk dijadikan boneka yang dapat mereka gunakan untuk mencapai tujuan mereka. Yoon Hak Young yang diperankan oleh Nam Sang Mi itu adalah seorang karyawan divisi operasional di TQ Group. Hak Young terkenal karena dia adalah karyawan yang jujur dan bersih. Tetapi Hak Young sering dipanggil oleh kepala manajemen etika perusahaan karena sering bersitegang dengan orang-orang dari divisi akuntansi, terutama dengan manajer akuntansi. Lee Kang-sik, divisi operasional selalu tidak akur dengan divisi akuntansi. Hampir di setiap kesempatan mereka selalu berseteru. Manajer divisi akuntansi selalu merasa bahwa divisi operasional adalah subunit dari divisinya dan dia selalu berusaha membuat manajer divisi operasional. Terus Chu Nam Ho itu merasa kesal
Nah, sebelum Sifkim menempati posisinya di TG Group, kepala divisi operasional sebelumnya yang biasa dipanggil Sifli melakukan upaya percobaan bunuh diri, namun gagal. Saat ini dia masih terbaring koma di rumah sakit. Sifli berusaha bunuh diri setelah dituduh menggelapkan dana perusahaan dan terlibat dalam perjudian ilegal. Karyawan divisi operasional termasuk Hak Yung dan manajer Cho tidak percaya bahwa Sifli menggelapkan dana perusahaan dan terlibat perjudian ilegal. Mereka mengira Sifli tidak masuk kerja selama beberapa hari karena dia sedang mengambil cuti untuk berlibur. Divisi operasional semakin menjadi bulan-bulanan divisi akuntansi yang mengatakan bahwa perusahaan menjadi kacau karena ulah Sifli. Hak Yung dan manajer Cho merasa ada sesuatu yang ganjil dari peristiwa tersebut. Hak Yung juga sempat ditawari oleh Jang Yun So, istri ketua TG Group, untuk menjadi salah seorang kepercayaannya. Namun Hak Yung menolak tawaran tersebut meskipun sebenarnya dia penasaran dengan apa yang terjadi pada atasannya dan mencium sesuatu yang mencurigakan dalam perusahaan. Hak Yung yang sering mendapatkan teguran dan hukuman dari kepala manajemen etika secara tidak sengaja sebenarnya pernah bertemu dengan Sifkim di sebuah minimarket ketika Sifkim habis mengikuti ujian masuk perusahaan TG Group. Pertemuan pertama mereka tidak meninggalkan kesan yang bagus di mata Hak Yung. Begitu pula dengan pertemuan mereka yang kedua, yaitu ketika Sifkim resmi diterima di perusahaan dan akan memulai hari pertamanya bekerja sebagai pengganti Sifli di divisi yang sama dengan Hak Yung. Hak Yung tidak tahu bahwa Sifkim yang menurutnya sangat urakan dan kurang ajar itu adalah calon kepala divisinya. Hak Yung sempat mengira bahwa Sifkim adalah seorang penguntit yang membuntutinya sampai ke kantor. Sejak awal melihat resume calon kepala divisi mereka, orang-orang di divisi operasional sudah menaruh rasa tidak suka dan tidak percaya terhadap Sifkim. Menurut mereka, Sifkim tidak memenuhi kualifikasi standar yang sesuai dengan kriteria yang biasanya ditetapkan oleh perusahaan. Pada awalnya dia mulai bekerja di divisi operasional, hampir semua karyawan menunjukkan sikap memusuhi dan tidak peduli kepada Sifkim. Seoyeol sebelum memulai karirnya di TG Group sebagai direktur keuangan, dia adalah seorang jaksa dari kantor jaksa distrik pusat Seoul yang spesialisnya adalah dalam hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan keuangan seperti penggelapan pajak, penipuan akuntansi, korupsi, dan lain sebagainya. Seoyeol terkenal sebagai jaksa yang kompeten dan hampir selalu berhasil mengungkap kejahatan-kejahatan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan besar. Namun kali ini Seoyeol tidak mau terlibat dalam penyelidikan yang melibatkan TG Group ini. Ketika juniornya meminta bantuan kepada Seoyeol, dia menampik dan berkata bahwa TG Group adalah perusahaan yang terlalu besar dan kuat untuk diganggu oleh penyelidikan yang dilakukan kejaksanaan. Dia berpendapat bahwa juniornya yang menangani penyidikan tersebut akan gagal. Nah, Seoyeol diam-diam ternyata menjalin hubungan baik dengan ketua TG Group ini, Park Hyun-do, dan kemudian memutuskan untuk berhenti menjadi jaksa dan bergabung dengan TG Group. Seoyeol juga memberi saran kepada ketua Park untuk merekrut seseorang yang baru sebagai ganti Sifli yang dapat dijadikan oleh mereka untuk menjalankan politik kotor perusahaan. Seoyeol tidak disukai oleh direktur eksekutif TG Group, Min Yong, yang merasa bahwa teritori dan kebijakan diserobot secara arogan oleh Seoyeol. Beberapa kali mereka berselisih pendapat, termasuk tentang perekrutan Sifkim sebagai kepala divisi operasional yang baru. Seoyeol mengenal Sifkim yang berkali-kali ditangkap polisi ketika dia masih bekerja untuk gangster
sebagai seseorang yang pandai dan licin yang beberapa kali lolos dari jeratan hukum. Oleh karena itu, ketika Seyol membaca nama-nama pelamar yang lolos ujian serta wawancara dan menemukan Sif Kim sebagai salah satu kandidat, dia langsung merekomendasikan agar Sif Kim diterima masuk di Teki Group. Seyol bekerja sama dengan beberapa orang dari divisi akuntansi termasuk manajer Lee untuk melakukan sesuatu yang merugikan perusahaan. Sif Kim bahkan dibebaskan untuk melakukan korupsi sebanyak yang dia mau asalkan tidak ketahuan. Sebagai imbalannya, Sif Kim harus patuh dan mengerjakan semua perintah Seyol melalui manajer Lee tanpa banyak omong dan pertanyaan. Selanjutnya Hong Gayun. Hong Gayun ini adalah seorang intern atau pegawai yang magang yang masuk ke Teki Group hampir bersamaan dengan bergabungnya Sif Kim dan Seyol di perusahaan tersebut. Tidak lama setelah Seyol mengundurkan diri sebagai jaksa, juniornya yang tengah menyelidiki dugaan kejahatan keuangan yang melibatkan Teki Group, Hang Don-hon, merekrut penyidik baru yang masih misterius. Sepertinya dia tidak menyerah dalam menyelidiki dugaan kejahatan keuangan di Teki Group meskipun salah seorang informannya saat itu sedang dalam keadaan koma, menyebabkan upaya penyelidikan menjadi terhambat. Tidak lama setelah direkrutnya penyidik baru di Accounting Crime Team 3 di Kejaksaan, Gayun mulai hari pertamanya bekerja sebagai staf magang di divisi akuntansi Teki Group. Hong Gayun digambarkan sebagai staf magang yang sangat bersemangat namun ceroboh. Pada saat Sif Kim tengah bertemu dengan manajer Lee dan beberapa staf dari divisi akuntansi di ruang meeting untuk membicarakan tugas pertama Sif Lee dari Seyol, secara tidak sengaja Gayun menumpahkan kopi yang tengah dibawanya ke lantai. Meskipun tidak terlihat, tetapi sepertinya staf magang tersebut mencuri dengar percakapan antara manajer Lee dan Sif Kim. Bukannya tidak mungkin Gayun adalah informan yang ditempatkan oleh jaksa Dong-hun untuk mencari informasi yang berkaitan dengan penyelidikannya. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.